Hai guys, selamat datang di IDN Times. Bencana alam. Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana alam. Menurut data dari BNPB, tercatat sejak Januari sampai September 2019 saja sudah terjadi 2.829 bencana alam di Indonesia. Namun, ada beberapa bencana alam terdahsyat yang sangat diingat oleh masyarakat Indonesia. Apa aja ya? Sebelum masuk ke dalam videonya, boleh dong klik tombol subscribe-nya. Tsunami Banten 2018. Tsunami yang menerjang pesisir pantai Banten dan Lampung Selatan pada Sabtu 22 Desember 2018 menjadi bencana alam yang masih sangat diingat. Gelombang air menerjang, menghempaskan apa saja yang ada di pinggir pantai. Bangunan, kendaraan, hingga manusia. Tsunami dipicu letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang mengakibatkan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Sedikitnya 430 orang meninggal dunia dan 1.495 luka-luka. Bahkan bencana ini juga menimpa grup band Seventeen yang hanya menyisakan Ivan seorang diri. Letusan Gunung Merapi 2010. Berdasarkan informasi yang dikutip dari BPPTK, Gunung Merapi kembali meletus pada bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk almarhum Mbah Marijan. Total pengungsi pun mencapai 500 juta orang. Bencana ini memukul perekonomian dan sempat memutus akses transportasi antar kota. Tragedi ini tak mungkin bisa dilupakan oleh warga Jogja, Sleman, Magelang, Klaten, dan sekitarnya. Gempa Palu 2018. 1 tahun lebih telah berlalu. Setelah peristiwa alam gempa, tsunami, dan likuifaksi mengguncang kota Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah. Kejadian gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang datang tiba-tiba pada Jumat petang 28 September 2018 lalu mengakibatkan 2.000-an jiwa meninggal dunia. Beberapa saat setelah puncak gempa terjadi, tsunami dan likuifaksi yang memakan banyak korban jiwa dan material. Tanah bergeser hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan dan korban hidup-hidup. BNPB memperkirakan sekitar 5.000 orang tertimbun tanah di kawasan Perumnas pertama di Kota Palu. Letusan Gunung Krakatau 1883. Indonesia merupakan bagian dari cincin api Pasifik. Beberapa gunung api terkenal karena letusannya. Salah satunya ialah Gunung Krakatau yang letusannya berdampak secara global pada tahun 1883. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat di tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 3.600 jiwa. Daya ledakannya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutup atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Toba dan Gunung Tambora di Indonesia. Namun, gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Tsunami Aceh 2004. Dari beberapa tsunami yang paling membekas di hati masyarakat Indonesia, yakni pada 14 tahun lalu, saat bencana tsunami dahsyat menimpa Aceh, tak lama setelah daerah itu diguncang gempa hebat berkekuatan 9,1 skala Richter dan ombak setinggi kurang lebih 20 meter membuat beberapa kota di Provinsi Aceh lumpuh. Akibat kejadian ini, sekitar 200.000 jiwa meninggal dunia. Peristiwa 26 Desember 2004 menjadi gempa terdahsyat di abad ke-21. Akibatnya, meluluh lantakan wilayah Aceh dan sekitarnya.
Gelombang itu juga mencapai kawasan di Thailand, Sri Lanka, dan India. Dilansir Deathwell, setelah bencana itu beberapa negara mengerahkan bantuannya menuju Aceh. Kapal induk Amerika Serikat, Abraham Lincoln, membantu evakuasi korban dan penyaluran bahan bantuan. Bencana alam kendatinya mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur. Jadi, semua bencana yang terjadi merupakan ujian dari Tuhan. Gimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Baiklah adik-adik, tadi saya sudah menampilkan video mengenai bencana-bencana apa saja yang pernah menimpa Indonesia. Jadi wilayah Indonesia memang merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam, khususnya bencana gempa bumi, karena kita berada di antara 4 lempeng aktif ya. Nah, jadi oleh sebab itu maka perlunya mitigasi itu sangat penting, mengingat kerugian yang sangat besar baik dari segi materi, kemudian banyak korban-korban yang ditelan juga. Oleh sebab itu maka kita perlu sekali mengingat, mengetahui, serta mempraktikkan bagaimana cara mitigasi bencana yang benar. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana atau manajemen bencana. Manajemen bencana. Apa sih itu mitigasi bencana? Mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana alam. Mitigasi meliputi beberapa kegiatan berikut ini. Pertama, menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Kedua, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Ketiga, mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana. Keempat, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga di wilayah rawan bencana. Kelima, mengadakan penyuluhan atas upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Keenam, menyiapkan tempat penampungan sementara di jalur-jalur evakuasi jika bencana terjadi. Ketujuh, memindahkan masyarakat yang tinggal di wilayah bencana ke tempat yang aman. Apa saja ya jenis bencana alam itu? Pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Ketiga, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terorisme. Karakteristik bencana alam. Pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran di tanah yang disebabkan oleh pergerakan permukaan bumi. Epicentrum adalah titik di permukaan bumi, tepat di pusat gempa. Hipocentrum berada jauh dalam tanah, di tempat batuan pecah dan bergeser untuk pertama kali. Lantas, apa saja jenis gempa? Pertama, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah getaran kuat akibat kegiatan gunung berapi. Kedua, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah getaran kuat yang diakibatkan oleh patahan bumi karena pergesekan lempeng samudra atau lempeng bumi. Lantas, apa saja tanda-tandanya? Pertama,
tanda-tanda gempa yang dirasakan jika berada di dalam bangunan. Semua benda yang tergantung akan bergoyang dan berjatuhan. Misalnya, lampu gantung, figura, jam dinding, lukisan, dan lain-lain. Kemudian, semua benda yang berdiri atau terletak di atas meja akan bergeser dan berjatuhan. Misalnya, televisi, radio, jam, alat makan, kompor, dan lain-lain. Kemudian, tanda-tanda gempa yang dirasakan jika berada di luar bangunan. Benda-benda seperti pohon, tiang listrik, dan lampu jalan, jembatan, serta gedung akan bergetar. Bahkan jika terjadi getaran sangat kuat akan mengakibatkan tumbang dan roboh. Retakan atau rekahan akan terlihat jelas pada permukaan tanah, dinding bangunan, dan jembatan. Kemudian, bencana alam tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa bumi yang sangat kuat dan sumber gempanya berada di dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 30 km. Lantas, apa saja tanda-tandanya? Pertama, tanah bergetar dan suara gemuruh ombak yang tak biasa. Gempa bumi yang berpusat di dalam laut atau longsornya permukaan bumi di bawah laut akan menyebabkan terjadinya underwater disturbance. Pada kekuatan dan kedalaman tertentu, kedua peristiwa tersebut dapat memicu tsunami. Yang kedua, air laut mendadak surut. Para ahli melaporkan bahwa tsunami yang mendekat bisa didahului oleh surutnya permukaan air laut secara tiba-tiba. Peristiwa yang tak biasa ini terjadi akibat adanya megathrust, yakni gerakan naik dari patahan lempeng yang besar yang terdapat di dalam laut. Tanda-tanda yang ketiga adalah binatang dan kemampuan yang merasakan bahaya yang akan datang. Kepercayaan bahwa hewan memiliki sixth sense telah ada selama berabad-abad. Sebelum gempa bumi terjadi dan ombak raksasa menghantam garis pantai, anjing peliharaan menolak untuk meninggalkan rumah. Gajah meniupkan trompet mereka dengan kencang dan berlari ke dataran tinggi. Kelelawar terbang melarikan diri dan flamingo meninggalkan dataran rendah. Kemungkinan adanya hewan memiliki indera yang lebih tajam serta tingkat kesadaran lebih besar terhadap lingkungan di sekitar mereka, sehingga hewan lebih cepat bertindak menyelamatkan diri. Kemudian, bencana banjir. Banjir ialah bencana alam yang sering terjadi di banyak kota, dalam skala yang berbeda, di mana air dengan jumlah yang berlebih berada di daratan yang biasanya kering. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian banjir adalah berair, banyak, dan juga deras, kadang-kadang meluap. Lantas, tanda-tanda yang pertama adalah hujan dengan intensitas tinggi. Terjadinya hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi tanpa disertai dengan proses infiltrasi penyerapan yang baik. Kedua, air melebihi batas sempadan sungai sehingga meluap. Air melebihi batas sempadan sungai sehingga meluap dan menggenangi daerah sekitarnya. Ketiga, air yang jatuh ke permukaan tidak dapat mengalir dengan baik. Kemudian, yang keempat adalah tergenangnya air akibat tidak mampunya air yang ada melakukan infiltrasi karena kurangnya fungsi vegetasi. Kemudian, bencana alam letusan gunung berapi. Gunung meletus adalah fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Kemudian, apa saja tanda-tanda yang terjadi? Pertama adalah tentunya gempa vulkanik. Kedua, munculnya gas-gas vulkanik. Kemudian, adanya perubahan bentuk atau deformasi dari gunung api. Kemudian, adanya naiknya suhu di sekitar kawah. Kemudian, ada bencana alam tanah longsor.
Tanah longsor merupakan suatu bencana alam di mana tanah-tanah yang memiliki ketinggian tertentu atau yang membentuk tebing mengalami longsoran atau ambruk. Lantas, apa saja tandanya? Pertama, runtuh atau jatuhnya lapisan tanah pada tepian tebing dan tumbangnya pohon-pohon yang ada di atasnya. Kedua, pada saat terjadi hujan, air yang mengalir akan terlihat berwarna keruh karena membawa material tanah atau lumpur. Ketiga, biasanya terdengar suara gemuruh karena adanya gempa runtuhan di daerah longsor. Keempat, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Kelima, biasanya terjadi setelah hujan. Keenam, munculnya mata air dari secara tiba-tiba. Ketujuh, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Kemudian, usaha untuk pengurangan risiko bencana alam. Pertama, upaya pengurangan risiko sebelum terjadi gempa bumi antara lain. Pertama, mengenal apa yang disebut dengan gempa bumi. Kedua, perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat apabila terjadi gempa bumi yang sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Ketiga, belajar melakukan P3K. Keempat, belajar menggunakan pemadam kebakaran. Kelima, mencatat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. Keenam, perabotan seperti lemari, kabinet, dan lain-lain diatur menempel pada dinding atau dipaku atau diikat dan lain-lain untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Ketujuh, menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. 8. Selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila sedang tidak digunakan. 9. Penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. 10. Alat yang harus ada di setiap tempat. Pertama, ada kotak P3K. Di dalamnya terdiri atas senter atau lampu baterai, radio, serta makanan suplemen dan air. Kemudian, apa saja upaya pengurangan risiko bencana tsunami? Secara fisik, tindakan mitigasi tsunami dapat dilakukan dengan penghalangan atau peredam gelombang. Peredaman gelombang secara alami dapat dilakukan dengan membangun kawasan penyangga atau buffer zone di kawasan pesisir dengan vegetasi pantai seperti hutan pantai atau mangrove. Pembangunan sistem peringatan dini merupakan salah satu tindakan mitigasi yang sangat penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat tsunami. Agar berjalan secara efektif, peringatan dini perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Upaya pengurangan risiko yang harus dilakukan saat banjir. Pertama, mematikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Kedua, mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi. Ketiga, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Keempat, segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Kelima, jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Kemudian, upaya pengurangan risiko yang harus dilakukan pada saat terjadi letusan gunung api. Pertama, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Kedua, di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Ketiga, persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. 4. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Kelima, jangan memakai lensa kontak. Keenam, pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Ketujuh, saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Selanjutnya, upaya pencegahan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor antara lain sebagai berikut. Pertama,
Kenali daerah tempat tinggal kita sehingga jika terdapat ciri-ciri daerah rawan longsor, kita dapat menghindar. Kedua, perbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. Ketiga, tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam akar tunggang. Keempat, tutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material lempung untuk mencegah air masuk ke dalam tanah. Kelima, selalu waspada pada saat musim hujan, terutama pada saat curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama. Keenam, waspada terhadap mata air atau rembesan dan kejadian longsor skala kecil di sepanjang lereng. Nah, selanjutnya, kita memiliki BNPB sebagai penyelamat kita. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, apa saja sih fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB? Pertama, perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, serta efektif dan efisien. Kedua, pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu, dan menyeluruh. Kemudian, apa sih tugas BNPB? Pertama, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Kedua, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Keempat, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Kelima, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. Keenam, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketujuh, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Menyusun pedoman dan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk lebih lanjutnya mengenai BNPB, simak video berikut ini. Hai teman-teman, apakah benar Indonesia merupakan negara yang rawan bencana? Iya, benar. Kenapa? Karena posisi geologi Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng aktif dunia. Tidak heran jika Indonesia sering terjadi gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Bencana iklim seperti angin puting beliung, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan juga kerap terjadi dan tidak sedikit memakan korban loh. Hingga pada 26 Desember 2004 di Aceh. Disusul dengan gempa bumi besar lainnya dalam waktu yang berdekatan. Kejadian ini membuat kita sadar bahwa Indonesia perlu menaruh perhatian lebih terhadap kondisinya yang rawan bencana. Pemerintah lantas membuat Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kemudian, dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 26 Januari 2008 sebagai lembaga yang mengatur urusan kebencanaan di Indonesia. Seperti apa sih BNPB itu? BNPB berperan sebagai pusat koordinasi penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah, serta stakeholder-stakeholder terkait. BNPB juga ikut serta dalam mendorong dan menyadarkan masyarakat akan upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana. Sebagai sebuah lembaga, BNPB diatur oleh 3 unsur utama, yaitu unsur kepala, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Di mana dalam manajemen dan pengawasan, Kepala BNPB dibantu oleh Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama. Dalam pelaksanaannya, BNPB mempunyai 4 kedeputian, yaitu Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Penanganan Darurat,
Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Deputi Logistik dan Peralatan. Selain itu, BNPB juga dilengkapi dengan Pusat Data Informasi dan Humas, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Wah, banyak sekali ya apa yang dilakukan BNPB dalam penanggulangan bencana. Ayo kita cari tahu informasinya lebih lanjut di sini. Ayo tingkatkan budaya sadar bencana agar kita siap untuk selamat. Baiklah adik-adik, sekarang kita berada di ujung video. Tadi kita sudah melihat banyak mengenai bencana dan juga mengenai mitigasi khususnya, dimana tadi kita membahas tentang apa sih itu mitigasi, terus apa yang biasa dilakukan di mitigasi, terus jenis-jenis bencana itu apa aja yang dialami oleh Indonesia, kemudian bagaimana cara kita menyikapinya, dan juga kita mempelajari tentang badan yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, yaitu BPNB. Nah, mungkin saya rasa cukup untuk video kali ini. Harapan saya adik-adik bisa memahami tentang materi manajemen bencana untuk bab 8 di semester 2 ini. Jadi untuk adik-adik terus semangat belajar, karena belajar geografi itu asik.